manusia yang penuh dosa, berharap ampunan-Mu. Lihat di langit kesempurnaan hadir-Mu, Kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar, memuja-Mu begitu indah, selalu Kau berikan semua kebesaran-Mu Tuhan. Ku manusia yang penuh dosa, berharap ampunan-Mu. Lihat di langit kesempurnaan hadir-Mu, Kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar, memuja-Mu begitu indah, selalu Kau berikan semua kebesaran-Mu Tuhan. Allahu Akbar, Maha Besar, memuja-Mu begitu indah, selalu Kau berikan semua kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu selamat datang di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Teteh Nura gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Esa, baik-baik aja kan? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Alhamdulillah. Allah. Wah, Masya Allah. Ibu apa kabar, Bu? Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami hadir menjumpai Anda di kesempatan hari ini, tentunya di Cahaya Kolbu ya. Seperti biasa kita akan sama-sama menggali lagi, sama-sama belajar lagi, yang lupa jadi ingat lagi ya. Yang kemudian kok kayaknya kita nggak tahu ya, jadi tahu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat, bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan juga limpahan nikmat yang begitu berlimpah kepada kita semua. Salawat juga salam selalu kita sampaikan tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat keluarga para sahabatnya sampai juga kepada kita ya. Sangat ingin kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Betul Bun? Betul. Ibu dari mana sih ini? Nah, Mangga silahkan perkenalkan dulu. Teteh Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dari Majelis Taklim Al-Furqon, Kampung Cemul, Desa Rancamanyar. Kami dari Majelis Taklim ini sebanyak kurang lebih 80 orang ya. Dan sekarang
kebetulan banyak yang mudik dan Banyak yang absen absen. ya. Yang ikut ke sini hanya 18 orang. 18. Kami Majelis Taklim ini mengadakan pengajian rutinan hari Jumat, yaitu Al-Quran dan hadis, hari Sabtu subuh Al-Quran, dan hari Minggu subuh hadis. Dan pengajian rutinan sebulanan ya untuk umum. Oh, ada juga untuk umumnya ya, Bun Iya, ya? umum. Iya. Baik. Ada yel-yel Ya. kah? Dan ada yelnya juga ya. Boleh, silahkan. Mangga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? Ibu-ibu kampung Cemul. Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim. Baik, sudah Bun? Tepuk tangan dulu kalau begitu. Baik ya, Bun. Ini kalau saya tanya ya, ibu-ibu mama nih, gitu. Tapi nggak apa-apa Bun, semangat selalu ya. Bun, kalau saya tanya ya, ibu tahu takdir Bu? Kita teh sering banget mendengar istilah takdir ya. Kira-kira menurut ibu yang termasuk takdir itu apa aja Bun? Jodoh, apalagi? Rezeki, kematian. Saur orang Sunda mah baja, pati, cilaka, saura gitunya Bun ya. Nah, kalau saya tanya lagi ibu-ibu, siap enggak, optimis enggak dengan segala takdir yang Allah turunkan untuk kita? Insya Allah, ibu meni teka kuping suantena oge, aduh insya Allah. Jadi ibu siap ya menghadapi kematian ya? Siap, insya Allah ya. Baik, pemirsa, aduh bicara tentang takdir ya. Nah, takdir ini sebenarnya apa sih dan bagaimana sih? Seringkali juga kita kemudian berpikir dan merasa takut ketika kita menghadapi sesuatu gitu ya. Atau sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah kita pikirkan dan sudah membuat kita kumahanya iya, kumahanya itu. Iya ya. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang optimis dalam menghadapi takdirnya Allah. Nah, gitu ya. Narasumber kami hari ini ada Kiai Haji Dedi Mulyadi. Pak Kiai mangga kalebet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh yang sudah siap optimis dalam menghadapi takdir Allah ya. Tadi kan sudah ditanya ya Pak Kiai ya, takdir itu apa aja? Yaitu tadi katanya apa Bu? Jodoh, rezeki, kematian. Udah punya jodoh semua? Sudah. Alhamdulillah. Terus pajeng sadiana Pak Kiai. Mangga kita akan duduk ya. Ibu kalau mau tanya boleh nanti ya. Baik. Ini tentang takdir itu memang yang paling melekat di ingatan kita adalah yaitu tadi Bu ya, bagja pati cilaka, kebahagiaan, kematian dan juga musibah. Itu apakah itu sebagai takdir yang memang sudah ditetapkan Allah untuk kita? Terus gimana dong kita harus optimis menghadapi semuanya ya Bun ya? Baik, kita bahas ya. Pak Kiai, ini judulnya udah optimis dalam menghadapi takdir Allah. Kalau optimis itu berarti sesuatu yang sangat positif, yang kita itu siap menjalaninya. Nah, gimana Pak Kiai? Maka silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi qaddara alaina bil jama'ah wa nahana 'anit tiba'il hawa'i wal mufaraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Semua kehidupan kita, nasib kita ada pada genggamannya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Semua kita yakin bahwa ketetapan Allah yang diturunkan untuk manusia isinya adalah baik untuk semua manusia. Walaupun kadang kita kurang tepat dalam bersikap. Rasa-rasanya kita merasa dimuliakan oleh Allah, sedang disayang oleh Allah apabila takdir dalam kehidupan kita ini dirasakan selalu manis, mudah, sukses. Iya.
Dan itulah yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Manusia ketika Allah berikan takdir atau ujian dengan manisnya hidup. Mungkin dari sisi kesehatan, sehat walafiat. Karirnya melesat. Wah, Usahanya lancar. lancar. Nyaris tidak ada kendala. Semua diberikan Allah kepada kita. Kadang-kadang kita kepedean. Rabbi akraman. Tuhanku sedang memuliakan aku. Atau aku hari ini sedang dimuliakan Allah. Padahal ingat, ketika Allah memberikan takdir atau ujian manis, belum tentu ini bentuk kasih sayang Allah. Boleh jadi istidraj, artinya sungkunan dari Allah. Apabila takdir yang dirasakan baik itu ternyata membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi angkuh sebelum menjadi pejabat, mudah senyum, gampang ditanya, mudah untuk diminta tolong, tetapi sesudah menduduki jabatan strategis, jangankan untuk menyapa, ditanya pun kadang sulit untuk menjawab. Kayaknya sakit gigi juga tidak. Berarti itu bukan sedang dimuliakan oleh Allah. Berarti hati-hati juga ketika kita mendapatkan kesenangan ya. Betul. Dengan rezeki yang berlimpah. Ibu-ibu senang Bu kalau dikasih sama Allah rezeki yang banyak itu rezeki materi. Oh seneng ya. Ibu senang dikasih kebahagiaan yang berlimpah. Oh seneng. Iya. Kalau sebaliknya gimana Bu? Nggak senang. Nah itu yang ada di dalam ayat 16-nya yang kurang ibu senangi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila sedang ditimpa musibah, saur urang Sunda mah netes semplek, nincak semplak, kitu salah kieu lain hirup teu neut paeh teu hos. Kahartos. Artinya sedang ditimpa segala kesulitan, dia berkata rabbi ahanan. Tuhanku sedang menghinakan aku. Ibu suka berpikir begitu nggak Bu? Kalau ibu dapat musibah, kesulitan gitu? Nah, ibu mah haruleng. Kan kita suka merasa, nauzubillah, merasa dianiaya oleh Allah, dizalimi oleh Allah. Ya Allah, kenapa hidup aku pahit banget? Lihat tetangga mah usahanya tidak sesulit aku. Rizkinya melimpah. Suaminya genta-genti lagi. Walah, ulahnya punya temannya. Ibu belum tentu orang yang diberi takdir yang dirasakan manis kita sedang dimuliakan. Dan belum tentu yang sedang diuji dengan ujian takdir yang pahit atau buruk itu sedang dihinakan. Maka disitulah kita harus optimis dalam mensikapi setiap takdir yang Allah berikan. Pertama, sikapi dengan husnudzon. Apapun yang Allah turunkan kepada kita, kita ini harus husnudzon terhadap takdir Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepada aku. Apabila prasangka kita buruk kepada Allah, maka keburukanlah yang akan Allah timpakan kepada kita. Oh, berarti hati-hati ya Pak Kiai. Hati-hati. Iya. Bukan hanya suudzon kepada makhluk. Iya. Suudzon, berburuk sangka kepada Allah itu lebih bahaya. Dan biasanya itu mah tidak ada orang lain, kita sedang sendiri, suudzon kepada Allah mah aya we eta teh Bu. Iya. Nabi mah kieu-kieu teuing sigana mah teu ngarepok jeung salah kitu. Budak abdi dijodohkeun jeung si eta, jadi kieu usaha nu tadina lancar jadi sulit. Nah, inilah yang harus dibersihkan dalam hati kita. Ingat bahwa semua sikapi dengan husnudzon. Dzon itu sesuatu yang tidak nampak jelas,
bisa terlihat dengan mata, masih praduga. Artinya ketika sesuatu belum terlihat baik dan buruknya, maka pasang asas husnudzon. Berbeda dengan kita kalau sudah melihat ini buruk ya buruk, ini baik ya baik. Bukan dzon lagi, namanya jazim kalau begitu. Sudah apa ya, ada fakta. Sesuatu. Iya. Fakta. Nah kemudian ketika kita diuji dengan ujian pahit pun, kenapa kita harus husnudzon? Karena boleh jadi Allah memberikan kepahitnya dalam hidup ini ternyata bukti kasih sayangnya. Saya sering mencontohkan ketika orang yang punya diabetes. Itu kan nggak mungkin ibu kasih minuman yang manis-manis. Betul, karbonya dikurangi. Betul kan? Ya. Padahal biasanya orang itu maunya yang manis-manis. Ya. Seperti ibu tadi maunya takdir yang manis terus. Nggak layak Bu kalau kita punya diabetes. Mending keneh dikasih batra wali. Pahitnya punya. Banyak kan orang ketika diuji dengan ujian pahit malah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Kita merasakan nikmatnya sujud. Duduk antara dua sujud saja lama banget. Karena di situ curhatnya. Rabbighfirli ya Allah, ampuni segala dosa aku. Mungkin saja kesulitan dalam hidup ini karena dosa-dosa aku. Terus diingat-ingat. Usianya 60 tahun, nginget-nginget 40 tahun kapangker. Itu luar biasa. Betul. Nah, berarti di takdir itulah ada karunia yang Allah berikan hikmah. Oleh karenanya, ketika datang takdir manis, sikapi dengan kesyukuran, jangan menjadi keangkuhan, dan ketika menghadapi takdir yang dirasakan pahit, ambil hikmah dengan kesabaran. Insya Allah semuanya akan menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Pak Kiai, berarti begini ya, takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah kemudian sudah terjadi. Kalau nasib itu bagaimana Pak Kiai? Jadi istilah takdir itu dalam istilah ilmu tauhid itu ada dua. Satu ada yang istilah qada mu'allaq. Yang kedua ada qada mubrom. Semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Apapun yang akan menimpa kita tidak ada yang tidak tercatat. Lihat di dalam surah 15 ayat 21 Al-Hijr. Wa immil syai'in illa indana khazainuhu. Tidak ada dari sesuatu apapun yang menimpa terhadap diri kita illa indana khazainuh, kecuali ada pada sisiku khazanahnya. Apa itu khazanahnya? Khazanah itu apa Pak Kiai? Khazanah itu, khazain itu kalimat jamak dari khazanatun. Khazanah itu lemari untuk menyimpan benda-benda atau harta kekayaan yang istimewa. Jadi semua ketetapan takdir itu ada pada genggaman Allah. Jodoh, pati, bagja, cilaka. Wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Nah, apa yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz itu, begitu terjadi itu namanya biqadarim ma'lum. Takdir yang disebut qada mubrom, yang tidak bisa ditolak. Istilah Sunda mah takdir nu teu bisa dihindari ku urang. Takdir sareng qadar nu teu bisa disinglar. Iya. Itulah yang harus kita terima. Karena pasti semuanya akan menjadi baik untuk kita. Baik, kita nanti lanjutan lagi ya Pak Kiai, ini tentang nasib dan takdir ya. Pemirsa, kami harus rehat dulu ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi. Masih tetap di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.
sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Kita lanjutkan lagi pemirsa ya. Hari ini Cahaya Kolbu membahas tentang optimis dalam menghadapi takdir Allah ya. Bersama Kiai Haji Deddy Mulyadi. Kita lanjutkan, tadi ada yang masih menggantung belum terjawab ya Pak Kiai ya. Kalau takdir itu berarti sesuatu ketetapan Allah yang kemudian terjadi kepada kita. Betul. Kalau nasib itu bagaimana Pak Kiai? Nasib itu sebuah catatan Catatan. yang telah Allah simpan di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada sesuatu musibah. Musibah itu artinya sesuatu yang menimpa. Kata dasarnya sama dari nasoba, nasib. Musibah itu. Ya. Oh. Ya, di kita mah kalau pahit suka disebut musibah. Iya. Padahal musibah itu sesuatu yang menimpa kepada diri kita, baik pahit atau manis. Oh, musibah adalah sesuatu yang menimpa kita. Artinya baik kita menimpa. terasa enak, iya. Yang menimpa, cuma galibnya di kita, aduh abis nuju di tibanan musibah gitu. Iya, Iya kan? iya. Padahal semua ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada sesuatu yang menimpa di muka bumi. Terjadi banjir, terjadi goncangan, kemarau dan yang lainnya. Wala fi anfusikum, dan tidak pula menimpa kepada salah satu di antara diri kamu sekalian illa fi kitabin, kecuali sudah dicatat di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum semua yang tercatat itu diciptakan. Konsepnya ada. Sebelum rumah dibangun, sebelum bangunan dibangun, konsepnya itu sudah ada. Dan setiap manusia itu sudah ada catatannya Sudah masing-masing. ada catatannya. Nah pertanyaannya begini Pak Kiai, catatan di Lauhul Mahfuz itu, misalnya tentang saya, apakah kita itu bisa meminta kepada Allah untuk mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan atau dicatat Allah di situ, di Lauhul Mahfuz itu? Ibu mau minta dirubah apa? Boleh, cuma kalau wajah susah. Silahkan, karena Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha. Tadi kan tahu, semua sudah dicatat. Iya. Yamhullahu ma yasha. Tapi catatan semua nasib yang akan ditimpakan kepada manusia, Allah kuasa untuk menghapusnya. Allah yang menetapkan, Allah yang mencantumkan, Allah pula yang menghapus. Wa yusbit, atau menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah itu ada Lauhil Mahfuz. Iya. Artinya jangan salah arti atau salah paham. Kalau semua takdir catatan itu sudah ditetapkan oleh Allah, buat apa kita berdoa? Buat apa kita berusaha? Ya kan? Iya. Padahal ayat itu sangat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu optimis menghadapi takdir. Tidak ada yang frustasi, putus asa. Aduh abdi mah ieu mah geus teu bisa naon nasib. Iya, betul. Padahal ingat, masih ada, mohon kepada Allah. Tidak ada kesulitan, sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, dan tidak ada kemudahan, sesuatu yang disulitkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Allah menghalangi. Tinggal kita dekat nggak dengan Allahnya, muraqabah dengan Allahnya, atau justru goplah dari Allahnya, itu saja. Oh iya, berarti begini Pak Kiai, takdir kita yang sudah ada ditetapkan oleh Allah tapi Lauhil belum terjadi Mahfuz, kepada kita, belum terjadi. dengan kita berdoa kepada Allah itu bisa berubah ya? Mayasya. Kalau Allah berkuasa, ya Allah berkuasa. Ketika Allah berkehendak. Oleh karenanya, awali dengan adab doa. Kulid'ullaha awid'ur rahman. Sebelum meminta apa-apa, sebut dulu nama Allah. Ya. Atau sebut dulu nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama yang mana saja kamu berdoa, Allah mempunyai asma'ul husna. Silahkan dekatkan diri kepada Allah. Apa yang hendak kita minta, semua Allah yang mencatatnya, semua Allah
bisa mengubah, semua Allah bisa menetapkan. Oleh karenanya kalau saja ada catatan buruk, kita mohon untuk diubahnya menjadi yang baik. Ya. Kalau ada catatan musibah yang kiranya akan membahayakan, diganti dengan catatan musibah yang akan membahagiakan. Membahayakan dengan membahagiakan. Kira-kira mending mana? Membahagiakan ya Bu ya? Membahagiakan tentunya. Oh, Dan itu Masya semua Allah. silahkan. Makanya semakin enak mendekatkan diri kepada Allah ketika kita paham muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bun, setelah tahu begini ya, kira-kira Ibu optimis nggak menghadapi takdirnya Allah ini? Tuh, sekarang mah ada jawabannya, optimis. Baik, Ibu kalau mau tanya boleh, silahkan. Yuk. Mangga, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni dari Majelis Taklim Al-Furqan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita supaya istiqomah? Mau apapun yang Allah kasih, baik atau buruk, rezeki kadang Allah tahan ataupun melimpah, kadang sebagai manusia ada rasa goyah. Nah kalau misalkan lagi dikasih kelimpahan rezeki, alhamdulillah, ke hati tenang, manusiawi ya Ustadz. Saya tenang kalau misalkan rezeki melimpah dari Allah. Tetapi saat ditahan oleh Allah, ya Allah kenapa ya kemarin pada nggak gini, sekarang kok gini. Nah bagaimana cara mempertahankan istiqomah terhadap takdir baik atau buruk dari Allah? Baik. Saja. Mangga Ibu, atur Ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Jadi kata ibu, saya manusia dan manusiawi. Iya. Jawabannya sudah ada di ibu. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan tentang sifat ibu itu. Apa? Manusia. Manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu biasanya mempunyai karakter keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kepahitan, goncang. Iya. Nah ada kamarima setoranana si Aate sakieu, ayeuna mah beut sakieu. Kayak ka supir angkot aja minta setoran. Tapi wa idza massahul khairu manu'a. Apabila Allah berikan kebaikan, kesuksesan, kelancaran, manu'a, enggan menunaikan kewajibannya dan kikir. Oh lupa ya. Kuncinya bagaimana? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang dawam salatnya. Oleh karenanya ketika iman manusia fluktuatif, labil, yazid wa yangkus, dalam mensikapi takdir juga, wasta'inu bis sabri was salah. Salat. Karena ujung-ujungnya yang membuat kita celaka itu salah satunya lalai salat. Lalai salat. Apa lalai salat? Bukan tidak salat. Salat sih salat. Tapi salatnya ketika salat saja. Kadang-kadang ketika salat saja masih di pasar. Iya. Ketika salat saja masih di kebun. Betul? Emutan orang kemana-mananya Bu. Iya. Iya, banyak banget kita Cik begitu mending ya. mana? Di luar sholat ingat sholat, dengan ketika sholat malah tidak ingat sholat. Ibu Nah selalu inilah, mana Bu? makanya bukan yang meninggalkan sholat saja, yang Iya. lalai dalam sholatnya. Iya betul. Ketika lalai dalam sholat itu tidak sadar bahwa salah satu tujuan Allah mewajibkan sholat, aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau kita sudah tidak ingat lagi kepada Allah, yang diingatnya itu duit, sekarang segini, kemarin mana segini, itu aja. Padahal tidak sadar siapa yang memberikan itu semuanya. Pedagang ingat bukan karena kelincahan untuk menawarkan barang dagangannya. Ya. Seseorang mau beli barang kita ketika disambungkan hatinya penjual dengan pembeli. Makin sering menawarkan, kalau tidak disambungkan hatinya oleh Allah,
makin marah orangnya. Nih rewel nanawarkeun wae, maksa. Betul kan? Iya, betul. Nah, betul. oleh karenanya banyak atau sedikit, ingat jangan terlalu terpengaruh dengan casing. Casingnya saja Bu ya, hari ini sedang mendapatkan sekian, tapi belum tentu isinya bagus. Ilal musallin alladzina hum fi salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang berusaha untuk menyisihkan sebagian hartanya, hakum maklum, ada hak yang ditentukan untuk orang lain. Lisaili wal mahrum, untuk fakir miskin yang meminta-minta, ataupun fakir miskin yang memelihara diri untuk tidak meminta-minta. Insya Allah rizki besar kecil bernilai tidak akan mengganggu nilai keimanan kita. Jadi yang tadi dirasakan oleh ibu itu adalah bentuk goncangan keimanan yang harus terus dikembalikan dengan terus bermunajat kepada Allah agar iman kita istiqomah. Baik ya. Kembali kita harus rehat lagi pemirsa ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan lanjutkan lagi masih membahas tentang optimis dalam menghadapi takdir Allah ya. Jadi tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kolbu. Hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kolbu. Masih di Cahaya Kolbu pemirsa ya, ada Kiai Haji Dedi Mulyadi bersama saya di studio. Kita masih membahas tentang optimis dalam menghadapi takdir Allah ya. Saya kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio, barangkali ada yang mau tanya lagi ya. Bun, Mangga Bun, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Haji, ya, bagaimana cara berhusnudzon kepada Allah? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai kita selalu berhusnudzon? Bagaimana cara berhusnudzon kepada Allah? Pertama, Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mungkin tidak menyayangi hambanya. Apapun yang diturunkan kepada hambanya bentuk kasih sayang Allah. Tinggal bagaimana kita cara mensikapinya. Contoh sederhana. Ketika ibu punya anak, daftar ingin masuk di perguruan tinggi ternama atau favorit, baik yang ada di kota Bandung ataupun di mana. Ikhtiarnya luar biasa. Siang malam belajar, berdoa. Tetapi takdirnya lain, gak masuk. Gak masuk. Iya. Mungkin seketika itu nyeseknya luar biasa. Iya betul Pak Kiai. Udah habis siang, habis malam untuk belajar, berdoa. Mungkin saja tiba-tiba wah kalau begini mah nggak ada artinya kita beribadah juga. Apa kurangnya saya? Nah ini kurangnya kita itu. Oh. Suka bertanya apa kurangnya saya? Iya. Padahal kita masih banyak kurang. Kemudian kita harus yakin bahwa di balik takdir yang dirasakan pahit itu pasti ada sesuatu yang baik di sisi Allah. Asa an tuhibba syai'an fahuwa kurhul lahu. Boleh jadi ada sesuatu yang kita cintai, kita sukai, tapi buruk di hadapan Allah. Wa asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lahu. Ada juga yang menurut kita menyesakan, tetapi di sisi Allah itu adalah kebaikan.
Bener. Putri ibu tidak masuk di perguruan tinggi tertentu, besoknya datang anak pengusaha kaya raya yang melamar putri ibu dan mengajak nikah besok harinya, tidak harus punya ijazah, langsung jadi banyak uang. Terobati Bu? Terobati. Sekap. Iya. Begitu kan? Betul, betul. Coba kalau kuliah, masukkan pertimbangan. Iya. Neng, mau nikah kamu teh ini orang kaya atau mau kuliah dulu? Coba kira-kira ibu pilih mana? Nikahkan aja Bu. Iya kan, mending nikah dulu ya. Betul, betul. Kayak betul. sudah. Tuh, padahal yang dimintanya apa? Masuk di perguruan tinggi. Allah beri yang lebih baik. Iya. Karena salah satu tujuan kuliah kita juga untuk mendapatkan lapangan kerja yang menghasilkan sesuatu yang bisa menjanjikan. Betul, betul. Itu kan jalan pintas Bu, luar biasa. Kasih sayang Allah, nggak usah kuliah dulu 50 tahun, nggak usah wisuda dulu, nggak usah lamar kerja, langsung ada yang ngelamar. Masya Allah ya Bun ya. Atau kan pakai bisa jadi begini juga. Allah itu pasti memberikan yang terbaik, tapi memang kita seringkali tidak sadar ya Bun ya. Bisa jadi anak ini tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, yang favorit itu, karena mungkin kalau dia masuk ke situ akan menjadi orang sombong. Mungkin bisa begitu ya Pak Kiai ya? Bisa jadi. Nah, iya. Karena keburukan ya. Betul, Iya. akan menjadi keburukan untuk dirinya ya. Jadi ya itu husnuzonnya di situ ya. Baik. Harus berbaik sangka dengan hikmah dari takdir. Nah, betul Bu. Selama masih bisa diikhtiarkan, ikhtiar lagi. Ya. Ya, betul, betul. Sampai kapan? Lihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200 ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Udah gitu? Wasabiru. Bersabar dan tingkatkan kesabaran. Bersabar dan tingkatkan lagi kesabaran kita. Warobitu. Terus Iya. berkarya, berikhtiar. Iya. Tapi wattaqullah la'allakum tuflihun. Agar kamu mendapatkan kemenangan harus disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua takdirnya akan menjadi baik apabila kita mampu mensikapi takdir baik dengan syukur, takdir buruk dengan sabar. Baik. Itu ya Bun ya. Syukur dan sabar nih kuncinya ya. Baik ya, siapa lagi yang mau tanya? Ibu, Bangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia. Mau bertanya Pak Ustadz, bolehkah kita mengeluhkan takdir yang terus-menerus menimpa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh. Boleh, pakai katanya nggak boleh kita mengeluh. Cuma kepada siapa ngeluhnya. Oh. Nah, Bu. Mau ngeluh kata orang Sunda mah pajenggut-jenggut. Buuk yang nudugul, percuma Bu. Percuma, betul. Ya, silahkan perbanyak mengeluh di malam hari kepada Allah. Seperti keluhannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, diseret sudah tepi pantai. Ngeluh kepada Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, semua ciptaanmu Maha terpuji. Engkau maha terpuji. Wa minkal faraju. Dan hanya dari sisimu adanya faraj. Jalan keluar. Wa antal musta'an. Hanya engkau yang akan memberi pertolongan. Wa ilaikal mustaka. Dan hanya kepada engkau aku mengadu dan mengeluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hafal? Hafal Bu? Enggak. Ya Allah, aku keluhkan apa yang Pak Ustadz tadi bacakan. Susah banget ya. Jadi kalau mau berkeluh kesah boleh Bu. Silahkan. Allah saja. Banyak mengeluh kepada Allah. Allah maha seneng. Allah maha seneng. Takdirnya itu kan ketika salah membandingkan saja Bu ya. Iya. Punten, kalau ada yang usianya 60 tahun, udah 6 tahun sakit, berarti 54 tahun sehat. Yang diingatnya yang 54 tahun atau yang 6 tahunnya? 6 tahun ya Bu. Atau udah pun biang mah, aduh
menire rempo teu damangan wae sabaraha yuswana 80 tahun tos sabaraha lami teu damangna 7 tahun mah aya. Ari 83 tahun dengan 7 tahun lama mana Ibu? Serasa yang 7 tahun hanya punya nu langkung lami. Betul kan? Iya. Aduh, abdi rumah tangga sareng caroge teh asa can pernah sulit-sulit teuing ekonomi. 45 tahun abdi rumah tangga. Kakarak tahun ayeuna ni asa riweuh-riweuh teuing kieu. Dulu itu cek orang Sunda. Dulu itu kata orang Sunda mah baru setahun mengeluh. Ari 44 tahun kemana saja cek? Kemana wae atuh Bu? Betul? Iya. Nah oleh karenanya hati-hati. Antara sabar dengan syukur itu bagi para pengendara itu bagaikan menginjak gas dan kopling. Seimbang, berimbang. Iya. Insya Allah sejuk Bu. Jadi obat hati itu ternyata tidak terlalu banyak bisa diambil dari orang. Akan lebih banyak diterapi oleh diri sendiri. Iya. Silahkan Ibu sakit hati oleh suami, gak bisa diobati sama suami. Hanya bisa diobati oleh ibu sendiri. Iya, betul Ya? Bu. Betul. Di buruhan oge geus dinyenyeri ku salaki, tetep we da. Nyeri gitu, Bu. namanya. Nah, artinya semua itu kembali kepada diri kita, bagaimana mensikapi itu dengan syukur dan sabarnya. Baik. Ya. Itu ya Bu ya. Yuk, siapa lagi yang mau tanya lagi Bu? Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni. Mau bertanya Pak Kiai, bagaimana cara optimis menghadapi cobaan kehidupan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga. Untuk optimis menghadapi takdir dalam kehidupan yang senantiasa walanabluwannakum bisyarri wal khair. Allah akan menguji kehidupan dengan ujian yang baik dan buruk. Baik dan buruknya ujian hanya dirasakan oleh kita. Semua di sisi Allah itu baik untuk kita. Bagaimana untuk optimisnya? Jangan merasa bangga ketika diuji dengan ujian manis. Jangan merasa hina ketika diuji dengan ujian pahit. Semua takdir pasti akan ada hikmah. Dan hikmah itu tidak akan dirasakan sebelumnya. Justru nanti setelahnya akan terasa takdir yang luar biasa. Oleh karenanya pandai-pandai mengambil hikmah dari setiap episode takdir yang Allah turunkan kepada kita. Tidak semua orang yang diuji dengan kesulitan sedang dihinakan oleh Allah. Tidak semua orang yang diuji dengan kesuksesan itu sedang dimuliakan oleh Allah. Maka ukur apakah dengan takdir ini semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah, berarti itu kebaikannya. Apabila diuji dengan ujian malah kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah yang sesungguhnya. Ah, iya, berarti bagaimana kedekatan kita dengan Allah ya Bun ya, itu ukurannya di situ. Pakai gini ya, sebetulnya kalau takdir setiap manusia itu benarkah ditetapkan pada saat janin usia 4 bulan di dalam rahim ibunya? Betul. Innallaha yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu 40 hari pertama nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dalik, summa yakunu mudghatan. Redaksi hadisnya begitu. Fayung fahu fihi ruh. Maka ruhnya disambungkan ke dalam jasad. Bukan hanya ruhnya, wa yuktabu bi arba'in kalimatin. Dicatat 4 ketetapan. Bikat birizkihi. Allah telah mencatat rizkinya. Makanya jangan khawatir dengan rizki. Rizki itu sudah diatur oleh Allah. Rizki kita tidak akan diambil orang. Rizki orang tidak akan didapat oleh kita.
Maka ketika ada orang sahur Sunda manusok panas baranan, eta teh teu nyadar bahwa rizki mah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak beradik, 5 bersaudara, rata-rata tidak sama kan rizkinya? Iya, tidak sama. Betul kan? Betul. Nah, kemudian jodohnya. Jodoh sudah ditetapkan oleh Allah. Moal pahili caroge ibu jeung caroge tatangga. Kemudian usianya, umurnya, patinya, semua juga ditentukan oleh Allah. Itu semua dicatat di Lauhil Mahfuz. Bukan berarti kita tidak harus usaha, karena yang tadi bisa dihapus, catatan semua itu bisa ditetapkan. Kita sebagai manusia berdoa dan berikhtiar. Ud'uni astajib lakum. Sampai Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Baik, pemirsa kami harus rehat lagi. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda tentunya masih di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kolbu. Baik pemirsa, hari ini kita sudah membahas tentang optimis dalam menghadapi takdir Allah ya. Takdir Allah itu adalah ketetapan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh catatan dari setiap makhluk itu memang sudah Allah tetapkan. Tetapi ternyata segala ketetapan itu bisa berubah karena Allah itu Maha Kuasa, Maha menghapus ya, Maha kemudian menggantinya. Kalaupun ada takdir-takdir yang tidak baik, kemudian kita bermunajah kepada Allah agar diberikan yang terbaik untuk kita, diberikan segala hal yang baik, maka Allah itu dengan Maha Kuasanya bisa mengubahnya. Tinggal bagaimana kita dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah. Itu saja. Jadi kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu hal yang terbaik dan kita dapatkan juga demi kebaikan kita, maka kita harus menjaga keimanan kita ya. Bermunajah kepada Allah itu adalah hal yang paling penting ya. Baik, Pak Kiai, waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa ya. Mangga silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan mubarakan fi hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah setiap takdir yang Engkau turunkan kepada kami dapat menerima dengan tulus dan ikhlas. Ya Rabb, berikanlah akhir dari takdir kami dengan takdir yang membawa kemaslahatan dunia akhirat. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wan nifaq wa su'il akhlaqi wa su'il manzari wal munqalab fil mali wal ahli wal walad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai hatur nuhun pisan. Ibu terima kasih sudah hadir di studio ya. Teteh Nura nuhun pisan ya. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda di Cahaya Kolbu hari ini. Kami akan hadir kembali menjumpai Anda di Cahaya Kolbu yang lainnya. Tentunya juga dengan tema-tema menarik lainnya ya. Saya Devi Dirgantini pamit, terima kasih, sampai jumpa di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keheningan
simpu. Ku buka lembaran-lembaran kitabmu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tetap di jalanmu, ada di jalanmu.